Perkenalkan, nama saya Nur Ain Burhan dengan NIM 200211110620. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir tentang laporan egg puzzle menggunakan algoritma hill climbing search bahasa pemrograman C++. Kita masuk pada pengantar. Egg puzzle merupakan salah satu jenis permainan puzzle di mana kita harus mencapai goal puzzle dari inisial puzzle yang diberikan. Nah, untuk mencapai goal tersebut, egg puzzle ini menyediakan satu grid kosong agar grid-grid lain di sekitarnya dapat digerakkan. Pada puzzle berukuran 3x3 ini, jika kita mencoba semua kemungkinan pergeserannya, maka akan sangat susah untuk mencapai solusi. Nah, untuk menyederhanakan semua state puzzle yang mungkin, kita bisa menggunakan struktur pohon untuk menelusuri semua kemungkinan dari state puzzle ini dengan algoritma-algoritma lain, misalnya dengan A-star, high climbing, DFS, BFS, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, ini merupakan initial state dan goal state. Untuk menyelesaikan puzzle tersebut, ada 5 langkah yang dapat digunakan untuk menggerakkan dari satu keadaan menuju keadaan yang baru. Yang pertama yaitu menggeser balok kosong ke atas, kemudian setelah itu menggeser ke atas lagi dengan menurunkan angka 8, kemudian menggeser ke kiri dengan menjadikan angka 2 itu di tengah, kemudian menggeser ke bawah dan menjadikan angka 1 itu di atas, dan menggeser ke kanan dengan menjadikan angka 8 itu di kiri. Maka dengan 5 langkah tersebut, goal state sudah tercapai. Seperti disebutkan sebelumnya, negara tujuan memiliki dua kemungkinan pengaturan, yaitu pengaturan itu dapat berupa gambar pada goal state pertama dan goal state kedua, yaitu goal state pertama dengan balok di tengah kosong dan goal state kedua yaitu balok kosong ada pada papan pertama. Kita masuk pada algoritma dan implementasi. Nah, egg puzzle adalah permainan mengurutkan angka. Nah, permainan ini sering dijadikan model untuk algoritma pencarian dalam sebuah pemrograman. Untuk algoritma yang digunakan saat ini adalah algoritma hill climbing. Metode hill climbing hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian atau generate and test. Hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Ini merupakan penjelasan algoritma yang pertama, mulai dari keadaan awal melakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Kemudian yang kedua, mengerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan tersebut. Dengan mencari operator yang belum pernah digunakan, dengan menggunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan baru. Kemudian melakukan evaluasi keadaan. Kemudian jika keadaan baru merupakan tujuan, maka keluar. Dan jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Dan terakhir, jika keadaan baru itu tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Untuk implementasinya, ini contoh initial state di sebelah kiri dan goal state yang ada pada sebelah kanan. Nah, yang pertama, permainan mengurutkan papan 1-8 pada persegi berukuran 3x3 dengan cara menggeserkan papan secara vertikal dan horizontal ke ruangan kosong. Kemudian, yang dipakai untuk memodelkan algoritma heuristik adalah suatu pemrograman. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah papan angka yang lebih kecil dari papan sebelumnya dengan menyimpulkan angka n. Untuk menghitung papan angka tersebut, kita menggunakan metode secara zigzag. Nah, pertama adalah angka 8. Kita akan menghitung jumlah papan yang lebih kecil dari angka 8 dengan metode zigzag, yaitu dari 6, ada 5, ada 4, ada 7, ada 2, ada 3, ada 1. Kemudian angka 6, angka yang lebih kecil dari 6 itu ada 5, ada 4, 7 ini tidak karena lebih besar dari 6, kemudian ada 2, ada 3, ada 1. Kemudian angka 5. Angka 5 itu lebih kecil dari angka 5 ada 4,
7 lebih besar, maka tidak ditandai. Kemudian ada 2, ada 3, ada 1. Kemudian ada angka 4, 7 itu lebih besar, maka tidak ditandai. Seterusnya itu ada angka 2, 3, 1. Kemudian ada 7, 2, 3, 1 dengan melakukan metode zigzag seperti yang tadi. Maka hasil N-nya itu ada 21. Nah, untuk mencapai goal state tersebut, di sini ada dua pengaturan, yaitu ada pengaturan yang pertama dan pengaturan kedua. Ada dua kemungkinan untuk mencapai goal state tersebut. Kemudian ini adalah cara penentuan heuristik puzzle. Contohnya adalah papan 1. Kita akan menghitung papan 1, yaitu KG kurang KI. Kemudian ditambah BG kurang BI, sampai seterusnya sama dengan hasilnya. Contohnya papan 1 yaitu KG kurang KI. KG yaitu angka 1 ada pada KG kedua. Kemudian KI-nya angka 1 ada pada nomor 3. Maka 2 dikurangi 3. Kemudian BG dikurangi BI. BG angka 1-nya itu ada di angka 1, kemudian BI-nya papan 1-nya itu ada di angka 3. Maka 2 kurang 3 tambah 1 kurang 3 sama dengan 3. Nah, untuk hasilnya itu menjadi nilai heuristik, maka jika dijumlahkan yaitu ada 21. Nah, untuk algoritma pencarian ini bisa dilihat, yaitu dengan pertama itu menghitung angka yang belum ada pada papannya sampai mencari cara untuk menghitung sampai dengan goal state. Kemudian untuk keuntungannya itu menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan, kemudian membutuhkan memori yang relatif lebih kecil. Tetapi kelemahan dari hill climbing ini, setiap pencarian hanya dapat mendapatkan satu solusi, tapi mungkin akan memakan waktu lama apabila banyak ditemukan node yang buntu. Dan ini merupakan coding dari hill climbing pemrograman C++. Ini bisa dilihat dan kita akan melakukan demo. Nah, untuk struktur data yang digunakan pada source code ini yaitu menggunakan struktur data yang mirip dengan struktur data array, yaitu struct. Struct adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Dengan cara user memasukkan angka acak dari 0 sampai 8 dan program akan mengurutkan puzzle secara berurut. Kita akan melakukan demo. Nah, kita akan memasukkan angka. Nah, setelah kita memasukkan angka acak, maka algoritma akan mencari penyelesaiannya, yaitu dengan hasil dengan menghasilkan langkah sebanyak 21 dengan pengaturan sebagai angka 0 atau balok yang kosong berada di tengah. Sekian dulu presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.